你的同伴在我们手上，远古密钥来魔岩城交互。日后若是你不出现，好了，我们并不是为难你，那个灵动也未过问你的生死。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wudong Xiankun atau Martial Universe Season 5 episode 9 dan 10. Cerita berlanjut setelah berhasil mengusir Mu Hongling, Lindong segera kembali ke lembah Leiyan untuk menemui teman-temannya. Sesampai di lembah tersebut, ia terkejut karena tidak ada tanda-tanda keberadaan dinasti Batu Iblis dan dinasti Xuanbing. Sepertinya kedua dinasti itu telah meninggalkan lembah tersebut. Namun di tengah kecurigaan dan kebingungannya, Lindong menemukan sesuatu yang sangat familiar. Sebuah pedang milik Mu Hongling. Bukan hanya pedang itu yang menarik perhatiannya, tetapi juga sebuah pesan yang tertulis di sana. Pesan tersebut berasal dari Chen Yi, yang memberitahu Lindong bahwa Mu Hongling kini berada dalam sandraannya. Jika Lindong ingin menyelamatkan Mu Hongling, ia harus segera membawa kunci kuno ke kota Batu Iblis dalam waktu 5 hari. Jika Lindong gagal memenuhi tuntutan tersebut, Mu Hongling akan menanggung akibatnya. 你的同伴在我们手上，远古密钥来魔岩城交互。日后若是你不出现， Tanpa berpikir panjang, Lindong segera memutuskan untuk pergi ke kota Batu Iblis. Sementara itu di kota Batu Iblis, suasana tegang semakin meningkat. Lipan, salah satu komandan pasukan Chen Yi, sedang menyiksa Mu Hongling dengan brutal. Ia terus memukulinya dan mencoba mendapatkan informasi tentang lokasi tepat dinasti Yan berkemah. Meskipun tubuhnya penuh luka, Mu Hongling tetap teguh pada pendiriannya dan memilih untuk tetap diam, tidak memberikan informasi sedikit pun kepadanya. 好了，我们并不是为难你，那个灵动也未过问你的生死。 Tak lama setelah itu, seorang prajurit junior datang dengan cemas melapor kepada Lipan dan Chen Yi. Ia memberitahu bahwa sebuah kejadian mengerikan telah menimpa para junior lainnya saat mereka sedang berburu di dalam hutan. Tiba-tiba mereka itu diserang oleh seekor monster harimau yang sangat buas. Dari lapor ini, Chen Yi dan Lipan pun segera menyadari bahwa monster harimau yang mengacaukan pasukan dinasti Batu Iblis itu adalah Xiaoyan, makhluk yang selama ini berada di sisi Lindong. Dengan cepat, Chen Yi memberikan perintah kepada Lipan untuk membawa pasukannya mencari dan menangkap monster harimau itu. Di luar kota Batu Iblis, Lindong, Xiaoyan, dan Martin sedang mengamati pergerakan Lipan dan pasukannya. Begitu melihat pasukan Lipan bergerak menuju hutan, Lindong segera memutuskan untuk ikut masuk ke dalam hutan dan menghadapi Lipan dan pasukannya. 这样看来，不出太大动静，反而会让……怎么？ Di dalam sana, Lipan dan pasukannya terus mencari jejak monster harimau. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti oleh sebuah penghalang mental yang tak dapat mereka rasakan. Terkejut dengan adanya penghalang tersebut, Lipan mencoba mendeteksi dengan menggunakan kekuatan mentalnya. Setelah beberapa saat, Lipan menemukan penghalang mental yang sangat besar, membuatnya bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan seperti itu. 这等规模的 朝的弟子，想必是有些误。 Di saat yang sama, Lindong pun muncul tepat di belakang Lipan. Ini pun membuatnya terkejut dan taklah menyangka akan kedatangannya. Tanpa banyak bicara, Lindong segera melancarkan serangan menggunakan teknik guntur yang sangat kuat. Dia menyerang Lipan dan pasukannya dalam satu gerakan cepat. Di kota Batu Iblis, suasana semakin tegang. Chen Yi dan pasukannya termasuk Mu Hongling tengah menunggu kedatangan Lindong di benteng kota. Karena hari itu adalah hari terakhir dari batas waktu yang diberikan kepada Lindong. Namun Lindong tidak kunjung datang. Mu Hongling dan sikapnya yang sinis mulai mengolok-olok Chen Yi, meragukan apakah Lindong benar-benar akan datang. Olokan Mu Hongling tersebut membuat Chen Yi merasa marah dan semakin yakin bahwa Lindong tidak akan datang. Dan perasaan kesal, Chen Yi bersiap untuk mengakhiri hidup dari Mu Hongling. Namun tiba-tiba seseorang muncul di balik kabut yang menyelimuti wilayah benteng. Melihat hal itu, Chen Yi segera menyuruh pasukannya untuk memeriksa siapakah orang tersebut.
Ternyata orang yang datang bukanlah Lindong, melainkan salah satu prajurit junior Chen Yi. Dia melaporkan bahwa Li Pan dan beberapa junior lainnya telah diculik oleh Lindong. Prajurit itu juga memberitahu bahwa Lindong mengancam Chen Yi dengan mengatakan bahwa jika Chen Yi ingin Li Pan selamat, maka ia harus bersedia menukarkan Li Pan dengan Mo Ling. Mendengar laporan itu, kembaran Chen Yi semakin memuncak. Ia memutuskan untuk segera berangkat ke hutan dengan membawa Mo Ling dan pasukan elitnya. 告知石轩师兄，是。待他闭关结束，我会。 Beberapa saat kemudian, Chen Yi beserta pasukan elitnya telah tiba di hutan. Di sana, Lindong tengah menyandera Li Pan dan pasukannya di dalam penghalang mental. Chen Yi yang marah dan merasa terpojok mencoba mengancam Lindong. Ia mengatakan bahwa dirinya masih menginginkan kunci kuno dan tidak akan melepaskan Mo Ling sampai kunci kuno itu ada di tangannya. Namun Lindong tidaklah terpengaruh dengan ancaman tersebut. Dengan tegas ia membalas ancaman Chen Yi, menyatakan bahwa ia siap mengakhiri hidup Li Pan dan pasukannya jika Chen Yi tidak melepaskan Mo Ling. Dalam situasi yang sangat menegangkan itu, Chen Yi akhirnya terpaksa melepaskan Mo Ling demi keselamatan Li Pan. 把Mo Ling 交给我。 Mo Ling pun dilepaskan dan berlari mendekati Lindong. Begitu Mo Ling bebas, Lindong juga melepaskan Li Pan dan pasukannya mengakhiri pertukaran sandera dengan damai. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Chen Yi mengeluarkan sebuah penghalang mental yang sangat besar. Ini menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Lindong, Mo Ling, dan Xiaoyan pun terperangkap dalam penghalang itu. 留下远古秘洞，怎么办？我倒要看看。 Chen Yi kemudian meluncurkan serangan batu ke arah Lindong. Namun dia dan tenang mengembalikan kekuatan batu itu dengan menggunakan kekuatan mentalnya. Chen Yi yang terkejut segera berusaha menahan serangan tersebut dengan perisai batu. Tak lama setelah itu, Chen Yi mengeluarkan pedangnya dan mulai melepaskan beberapa tebasan untuk menyerang Lindong. Namun serangan-serangan tersebut dan mudah dipatahkan oleh Lindong, yang bahkan menggunakan tombak buaya ilahi kuno untuk memperkuat serangannya. Pertarungan sengit pun terjadi dengan sangat cepat, di mana kedua pihak saling memanfaatkan senjata mereka untuk mendominasi medan pertempuran. Di tengah pertarungan, Lindong berhasil menekan Chen Yi dan hampir melukai dirinya dengan kombinasi serangan tombak buaya ilahi kuno dan juga kekuatan mentalnya. Namun di saat kritis itu, Chen Yi memunculkan kekuatan terbesarnya. Ini dia manfaatkan untuk membalikan keadaan. Dan kekuatan itu, Chen Yi langsung melancarkan serangan dahsyat kepada Lindong. Sementara Lindong berusaha menahan serangan tersebut dengan menggunakan segel guntur dan angin. Dan kekuatan segel guntur dan angin yang luar biasa, Lindong berhasil mematahkan serangan Susanoo-nya. Dan juga mempaskan Chen Yi dengan pukulan guntur yang kuat. Chen Yi yang terpental jauh akhirnya terjatuh ke tanah. Ia tidak dapat melanjutkan perlawanan. Kemenangan ini bagi Lindong adalah kemenangan yang luar biasa, menandakan kekuatan dan keberanian yang telah ia tunjukkan dalam menghadapi musuh yang tangguh. Setelah mengalahkan Chen Yi dan pasukannya, Lindong tidak memiliki waktu untuk bersantai. Pasukan elit Chen Yi yang sebelumnya telah terpukul mundur segera turun tangan untuk menyerangnya. Meskipun hanya sendirian, Lindong dan cepat menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan menciptakan badai guntur dan angin yang dahsyat. Ia berhasil menyapu bersih seluruh pasukan elit yang menyerangnya. Dalam sekejap mata, pasukan elit itu pun tumbang satu persatu, tak mampu menahan kekuatan serangan Lindong. Setelah berhasil mengalahkan pasukan elit tersebut, Lindong segera mengajak Mo Ling dan Xiaoyan untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika mereka baru saja akan pergi, tiba-tiba muncullah seorang senior yang dikenal sebagai Shishuan. Dan kecepatan luar biasa, Shishuan terbang mendekat dan langsung menyerang Lindong. Menyadari ancaman yang datang, Lindong segera membuat penghalang mental untuk menangkis serangan tersebut. Akan tetapi, kekuatan serangan Shishuan terlalu besar, dan Lindong kesulitan untuk menahannya. Dalam sekejap, Lindong terlempar jauh oleh kekuatan serangan yang begitu hebat itu. Dia tidaklah memberikan kesempatan lagi untuk Lindong agar bisa pulih. Shishuan kembali menyerang dan serangkaian pukulan dahsyat.
Lindong kewalahan mencoba untuk menahan dan menghindari pukulan-pukulan tersebut. Merasa bahwa Sichuan bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Lindong mulai merencanakan pelarian. Ia memberikan perintah kepada Moling dan Xiaoyan untuk pergi lebih dulu. Sementara ia sendiri akan kembali bertarung singkat melawan Sichuan. Di saat yang tepat, Lindong pun bergegas melarikan diri dan menyusul Moling dan Xiaoyan. Namun Sichuan tidak tinggal diam. Ia segera mengejar mereka, melepaskan serangan bertubi-tubi. Pada awalnya, serangan-serangan Sichuan berhasil mereka hindari. Namun akhirnya salah satu serangan Sichuan mengenai Moling dan Xiaoyan, membuat mereka terjatuh dan hampir tertimpa bebatuan yang meledak akibat serangan tersebut. Melihat hal itu, Lindong segera berbalik arah dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelamatkan mereka. Sichuan semakin mendekat dan Lindong tahu ia harus segera bertindak. Dan cepat Lindong melepaskan serangan badai guntur ke arah Sichuan. Sebagai balasan, Sichuan melepaskan serangan lainnya yang disertai dengan tabrakan gajah suci. Kedua serangan itu bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan ledakan besar yang mengguncang sekelilingnya. Namun pertarungan ini belumlah berakhir. Lindong dan Sichuan kembali saling menyerang dan dalam situasi yang semakin mencekam, Lindong terpaksa membangkitkan transformasi kera iblis miliknya. Meskipun transformasi itu memberikan kekuatan yang besar, ternyata itu masihlah belum cukup untuk menandingi kekuatan Sichuan. Dan akhirnya Lindong pun terlempar keras akibat serangan Sichuan yang sangat kuat, menandakan bahwa pertarungan itu masih jauh dari kata selesai. Setelah terlempar jauh akibat pukulan hebat dari Sichuan, Lindong kembali bangkit. Meskipun tubuhnya itu dipenuhi luka, Moling dan Sichuan yang terkejut dan khawatir langsung menghampiri Lindong. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Dalam keadaan yang semakin sulit, Lindong mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat. Pukulan meteor yang langsung menghantam Sichuan. Pukulan tersebut begitu kuat hingga Sichuan tak mampu menahannya dan terhempas ke tanah dengan keras. Namun meskipun terjatuh, Sichuan tidaklah tumbang. Dan penuh amarah, ia segera bangkit dan memanggil kekuatan baru. Dan gerakan yang cepat dan angkuh, Sichuan membangkitkan monster batu api yang mengerikan, yang tampaknya siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Monster batu itu berlari menuju Lindong, siap memberikan pukulan yang bisa menghancurkan segalanya. Lindong yang tak ingin menyerah begitu saja segera menggunakan kekuatan pelahap untuk menahan pukulan monster tersebut. Sementara itu Lindong menggunakan kekuatan kunci kuno untuk membuka sebuah portal. Tanpa membuang waktu, ia menyuruh Moling dan Xiaoyan untuk segera pergi melalui portal itu. Sichuan yang menyadari niat Lindong untuk melarikan diri segera menambah kekuatan serangannya, berusaha menggagalkan rencana mereka. Namun meskipun ia berniat untuk mencegah mereka melarikan diri, serangan Sichuan malah membuat mereka semua terpental. Dan itu pun membuat mereka masuk ke dalam portal kunci kuno. Dalam sekejap, Lindong, Moling, dan Xiaoyan berhasil melarikan diri. Sebelum formasi itu sepenuhnya tertutup, Xiaoyan sempat melepaskan sebuah serangan terakhir untuk mencelakai mereka. Namun serangan itu tak mampu menembus portal yang telah ditutup dengan rapat. Sichuan tampak terkejut melihat kemampuan Lindong yang memiliki kekuatan melahap dan kunci kuno. Ia mengakui bahwa ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Dan dia merasa heran dan apa yang baru saja terjadi. Sichuan bertekad untuk tidak melepaskan Lindong sampai ia mendapatkan kunci kuno yang sangat berharga itu. Sementara di sisi lain, Lindong, Moling, dan Xiaoyan akhirnya berhasil sampai di markas mereka. Namun kedatangan mereka disertai dengan kesedihan. Xiaoyan yang terluka parah akibat serangan Sichuan harus segera dibawa ke dalam kota. Lindong yang cemas dan keadaan rekannya itu berusaha untuk menyembuhkan luka Xiaoyan. Namun meskipun dengan segala kemampuan penyembuhannya, Lindong menyadari bahwa luka yang diderita oleh Xiaoyan terlalu parah untuk disembuhkan dengan cara biasa. Martin yang hadir untuk membantu Lindong memberikan saran yang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan Xiaoyan adalah dengan menemukan seekor monster harimau yang memiliki garis keturunan yang mirip dengan Xiaoyan.
Hanya dengan memurnikan darah Xiaoyan menggunakan darah dari monster harimau itu, dia bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Lindong tak ragu lagi. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan berbahaya ini demi menyelamatkan rekannya. Namun untuk mendapatkan monster harimau itu, Lindong harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan penuh bahaya. Ia harus kembali menuju hutan yang telah menjadi tempat pertempuran sebelumnya. Hutan yang terkenal dengan berbagai makhluk kuat dan mengerikan. Tak hanya itu, Lindong juga harus bersiap menghadapi pasukan dinasti Batu Iblis yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Dan tubuh yang masih terluka, Lindong meminta Mo Ling untuk tetap tinggal di kota dan menjaga para kultivator lainnya. Mo Ling yang merasa cemas kepada Lindong hanya bisa mengangguk saja, meskipun terlihat kalau dia itu ingin membantu Lindong. 那里离魔岩城可不远，那里我跟你一起去，还是留在阳城较为稳妥。好吧，大家小心。Perjalanan mereka menuju hutan iblis pun dimulai. Hutan ini terkenal dengan bahaya yang luar biasa, tempat makhluk-makhluk mengerikan berkeliaran. Martin berusaha memberikan arahan agar mereka bisa segera menemukan monster harimau yang diinginkan. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukan jejak monster itu. Namun begitu mereka menemukannya, pertarungan pun tak terhindarkan. Martin yang berpengalaman dalam bertarung segera memberikan peringatan kepada Lindong bahwa monster yang mereka hadapi adalah harimau bumi, makhluk yang sangat ganas dan berbahaya. Martin menjelaskan bahwa harimau bumi memiliki kekuatan luar biasa, bahkan sebanding dengan kultivator yang telah mencapai nirwana tingkat pertama. Artinya ini bukanlah lawan sembarangan dan Lindong harus berhati-hati. Meskipun demikian, Lindong taklah gentar. Ia bersedia melakukan apapun untuk memastikan bahwa Xiaoyan bisa disembuhkan, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang sangat besar. Dan tekad yang bulat, Lindong melancarkan serangan ke harimau bumi. Namun meskipun ia mengarahkan kekuatan penuh, kulit harimau bumi seolah-olah menjadi pelindung yang tak bisa dia tembus. Setiap serangan Lindong tampak sia-sia, tidak mampu menembus pertahanan monster itu. Keadaan pun semakin mencekam, dan Lindong tahu bahwa mereka harus berpikir cepat jika ingin bertahan hidup. Melihat kebutuhan yang terjadi, Martin yang cerdas segera mengusulkan sebuah rencana. Ia meminta Lindong untuk menggabungkan kekuatan pelahapnya dengan kekuatan spiritual yang dia miliki. Martin percaya bahwa dengan cara itu mereka mungkin bisa menemukan celah untuk mengalahkan harimau bumi. Sebagai langkah pertama, mereka menggunakan boneka roh darah untuk menarik perhatian harimau bumi. Ia memberikan kesempatan kepada Lindong untuk menyerang. Taktik ini ternyata berhasil. Lindong memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang harimau bumi dari langit, menghantam kepala monster tersebut dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, formasi gunturnya berhasil mengikat harimau bumi, memberikan mereka kendali sementara atas monster itu. Namun ketika mereka merasa berhasil mengatasi harimau bumi, sebuah kejutan pun datang. Monster yang mereka kira tak lebih dari musuh besar itu tiba-tiba berbicara. Harimau bumi mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan yang telah terkena kutukan. Ia bertanya kepada Martin yang juga seekor binatang mengapa ia membantu manusia. Martin yang mendengar ini merasa terkejut, begitu juga dengan Lindong, yang mana dia tidaklah menyangka bahwa musuh mereka memiliki kisah yang jauh lebih dalam daripada yang mereka kira. Harimau bumi pun melanjutkan ceritanya dengan penuh kebencian terhadap manusia. Ia mengungkapkan bahwa manusia telah membunuh semua anak-anaknya dengan cara yang sangat kejam dan merampas kehidupannya. Mendengar pertanyaan itu, Lindong merasa terkejut dan kasihan. Ia tahu bahwa harimau bumi tidak akan memerangi mereka karena kekuasaan, tetapi karena penderitaan yang sangat mendalam.
Namun Lindong yang berjiwa baik mencoba untuk memberikan pemahaman kepada harimau bumi. Ia menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk menghabisinya dan hanya ingin menyelamatkan Xiaoyan. Harimau bumi yang mendengar kata-kata Lindong pun terdiam sejenak. Ada keraguan yang muncul dalam dirinya, dan meskipun kebenciannya terhadap manusia sangatlah besar, ia pun mulai merenung tentang maksud sesungguhnya dari kedatangan Lindong. Hingga akhirnya setelah mendengarkan ketulusan hati Lindong, harimau bumi mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Kebencian yang selama ini menguasainya perlahan-lahan mulai mencair, digantikan oleh sebuah perasaan baru yang mengingatkan pada kebaikan manusia yang jarang ditemui. Harimau bumi menyadari bahwa meskipun manusia seringkali bersikap kejam, masih ada yang peduli terhadap kehidupan makhluk lainnya, seperti yang dilakukan oleh Lindong. Dan hati yang luluh harimau bumi pun akan membantunya. Harimau bumi kemudian membuka sedikit tabir masa lalunya dan menceritakan identitas aslinya sebagai makhluk yang memiliki garis keturunan dari iblis harimau surgawi. Sebuah keluarga yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dia miliki mengalir dalam darahnya. Dan harimau bumi memutuskan untuk membantu Lindong dan Xiaoyan dan memberikan darahnya dengan penuh kekuatan keturunan iblis harimau surgawi. Martin yang mendengar cerita itu merasa terkejut sekaligus kagum. Ia tahu bahwa jika Xiaoyan menerima darah keturunan iblis harimau surgawi, bukan hanya akan sembuh tetapi juga akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Xiaoyan bisa melompat ke ranah nirwana dan memperoleh bentuk seperti manusia. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka dan berharga, tetapi diikuti juga dengan resiko yang sangat besar. Jika proses itu gagal, maka Xiaoyan tidak hanya akan gagal sembuh, tetapi tubuhnya akan hancur menjadi abu, tak ada yang tersisa. Lindong meskipun bimbang merasa yakin pada Xiaoyan. Ia percaya bahwa dia pasti memiliki potensi luar biasa dan mampu melewati tantangan itu. Dan hati penuh harapan, Lindong memutuskan untuk mempercayai keputusan harimau bumi dan siap mengambil risiko. Dengan keputusan yang telah diambil, mereka pun segera bergerak. Harimau bumi bersedia untuk memberikan darahnya yang penuh dengan kekuatan iblis harimau surgawi kepada Xiaoyan. Martin yang masih kagum melihat situasi itu minta Lindong untuk tetap berhati-hati. Meskipun demikian, Lindong tetap teguh pada pendiriannya. Dan keyakinan kuat, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lebih aman untuk melakukan proses penyembuhan itu. Lindong dan Martin menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Proses penyembuhan Xiaoyan harus dilakukan dengan cepat. Namun mereka juga harus bersiap menghadapi kemungkinan serang musuh yang bisa datang kapan saja. Keadaan pun semakin mencekam dan Lindong merasa beban berat di pundaknya. Semua harapan kini tergantung pada apakah Xiaoyan dapat melewati ujian mengerikan itu dan bertahan hidup. Risiko yang sangat begitu besar. Namun Lindong tidak punya pilihan lain selain melanjutkan. Ia bertekad untuk menyelamatkan Xiaoyan, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Harimau bumi yang kini menjadi sekutu mereka memberikan bantuan yang sangat besar. Namun apakah itu cukup untuk menghadapi ancaman yang datang dari pasukan musuh yang semakin mendekat? Waktu pun terus berjalan dan keputusan besar kini berada di tangan Xiaoyan dan nasibnya yang tak terelakkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.